James Matthew Barrie atau biasa dipanggil Mr. Barrie merupakan seorang penulis sekaligus sutradara teater yang namanya cukup terkenal di London. Saat ini, Mr. Barrie telah bekerja di salah satu studio teater terbesar yang ada di London. Ia juga mempunyai seorang istri yang bernama Mrs. Mary. Hari itu adalah hari pementasan dari hasil karyanya yang telah dia buat. Sebelum pertunjukan dimulai, Mr. Barrie terlihat sangat gugup, sehingga ia beberapa kali memperhatikan reaksi penonton dari belakang panggung. Sementara di tempat lain, terlihat Nyonya Mary yang juga hadir dalam pertunjukan tersebut. Begitu pertunjukan dimulai, kita bisa lihat reaksi penonton yang menunjukkan bahwa teater karya milik Mr. Barrie sangatlah membosankan. Terbukti, begitu pertunjukan teater selesai, para penonton membicarakan karya Mr. Barrie yang sangatlah gagal. Absolute rubbish from start to finish. Yes, I found it fearfully dull. Bahkan kegagalan karyanya juga beredar di beberapa surat kabar. Hal ini cukup membuat Mr. Barrie tampak terpuruk. Ditambah lagi, keadaan rumah tangganya bersama Nyonya Mary terlihat tidak baik-baik saja. Karena setiap malam mereka tidur di kamar yang terpisah. Keesokan harinya, untuk memperbaiki karyanya, Barrie mencoba mencari ide dengan berjalan-jalan di taman bersama anjing kesayangannya. Di sana Barrie nggak sengaja bertemu dengan seorang anak yang bernama Michael, yang tengah bersembunyi tepat di bawah kursi Barrie. Gak lama seorang anak yang lebih dewasa datang dan meminta maaf atas kelakuan adiknya itu. Kemudian disusul oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah ibu dari anak-anak itu. Ia bernama Sylvia Lavelin. Di sana Sylvia meminta maaf atas kelakuan anak-anaknya sekaligus mengungkapkan rasa bangga karena dia bisa bertemu dengan seorang penulis terkenal di wilayahnya. Gak lama kemudian di sana Barrie menampilkan aksi teatrikalnya untuk menghibur mereka semua. Terlihat mereka sangat senang saat melihat Barrie menari dengan anjingnya, kecuali satu anak, yaitu Peter, anak ketiga dari Sylvia, yang dari awal pertunjukan sudah memperlihatkan wajah murungnya di hadapan Barrie. Saat makan malam di rumah, Barrie menceritakan pertemuannya dengan Sylvia dan juga keempat anaknya tadi. Rupanya sang istri mengenal keluarga Sylvia. Bahkan dia menceritakan kisah tragis saat Sylvia ditinggal meninggal oleh suaminya. Bersamaan dengan itu, sang istri meminta Barrie untuk mengundang keluarga Sylvia makan malam di rumahnya. Hal itu pun langsung disetujui oleh Barrie. Semenjak pertemuan itu, sekarang Barrie menjadi lebih akrab dengan mereka. Bahkan Barrie mengajak anak-anak Sylvia untuk bermain teatrikal bersama. Dan sejak saat itu mereka berlima berteman baik dengan Barrie. Namun di tengah permainan itu, Barrie gak sengaja membuat Peter marah dengan mengatakan, I take you as my own son. You are not my father. Well, aren't we? I'm warning you. James! Get off! Jack! Setelah keributan kecil itu, Sylvia meminta maaf pada Barrie dan mengatakan bahwa emosi Peter belum stabil semenjak ditinggal meninggal oleh ayahnya. Bersamaan dengan itu, Barrie juga menyampaikan pesan istrinya terkait undangan makan malamnya. Dan mendengar itu, Sylvia dengan senang hati menerima undangan tersebut. Sebelum pulang, Barrie sempat menemui direktur teater tempat ia bekerja. Di sana, Tuan Charles meminta Barrie untuk segera menyiapkan karya selanjutnya. Dan ia berharap kali ini karyanya akan menjadi karya tersukses di London. Singkat cerita, akhirnya kedua keluarga itu makan malam bersama. Di sana juga hadir Ibu Sylvia yang nampaknya kurang suka dengan Mr. Barrie dan juga istrinya. Ditambah lagi kelakuan Barrie yang tampak seperti anak kecil saat ia mencoba menghibur anak-anak Sylvia. Tentu saja hal itu membuat sang istri marah pada Barrie dan mengatakan kalau Ibu Sylvia dan keluarga Davis telah menginjak-injak harga dirinya. Sehingga sang istri pun melarang Barrie untuk bertemu dengan mereka.
Tapi rupanya Barry tidak menghiraukan kata-kata istrinya dan malah mengajak para sahabatnya itu, yaitu Sylvia beserta anak-anaknya, untuk bermain di sebuah taman. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain layang-layang. Setelah sekian lama, akhirnya Sylvia kembali melihat keriangan di wajah anak-anaknya. Run, Michael, run! Saat Barry mencatat di buku hariannya, tiba-tiba Peter mendekat dan mengatakan kalau dia adalah seorang penulis. Maka satu-satunya hal yang akan dia catat adalah kenangan saat mereka bermain layang-layang. Dan hal ini menandakan kalau Peter sudah mulai menyukai Barry. Setelah bermain, Sylvia mengajak Barry untuk mampir ke rumahnya. Namun ternyata kedatangannya ditolak oleh ibu Sylvia karena ibu Sylvia menganggap Barry memberikan pengaruh buruk terhadap anak dan juga cucunya. Jadi mau gak mau Barry harus pergi dari sana. Sepulang ke rumah, terlihat sang istri sudah menunggu Barry. Nampaknya sang istri sudah mulai cemburu karena malam itu Barry telah melewatkan makan malam dengannya dan memilih menghabiskan waktu bersama Sylvia dan juga anak-anaknya. Semakin hari, Barry dan Peter menjadi semakin akrab. Bahkan Barry juga memberikan sebuah buku pada Peter untuk menuliskan semua imajinasinya di buku tersebut. Di sana, Barry juga memberitahu Peter jika karya yang sedang ia garap akan menggunakan nama Peter sebagai tokoh utamanya. Hal ini membuat Peter semakin terkesan dengan Barry. Bahkan saat ia melihat kelucuan anak-anak Sylvia, seketika itu juga Barry mendapatkan ide untuk karyanya. Sylvia berterima kasih pada Barry karena berkat dirinya emosi Peter semakin hari semakin membaik. Di sana Barry juga menceritakan masa kecilnya saat dia kehilangan kakaknya. Maka dari itu dia juga bisa merasakan apa hal yang dialami oleh Peter saat dia kehilangan ayah tercintanya. Namun Barry sangat meyakini kalau kini sang kakak sudah bahagia di suatu tempat yang disebut Neverland. Barry juga berjanji bahwa dia akan membawa Sylvia ke Neverland juga, di mana itu adalah tempat yang sangatlah indah. Kedekatan Barry, Sylvia beserta keempat anaknya menjadi bahan perbincangan warga di wilayahnya. Mengingat Sylvia adalah seorang janda, jadi mereka berpikir jika Barry dan Sylvia memiliki suatu hubungan khusus. Namun Barry tidak menghiraukan gosip itu dan malah meminjamkan villanya pada keluarga Sylvia untuk berlibur. Karena pada kenyataannya Barry hanya menganggap mereka sebagai seorang sahabat. Suatu hari Peter yang mulai menunjukkan minatnya sebagai penulis membuat pertunjukan khusus untuk Barry dan juga ibu tercintanya. Namun di tengah pertunjukan itu tiba-tiba Sylvia mengalami batuk hingga sesak nafas. Steps, and the gargoyle descended upon her, came into the city. Back to the house. Go on. Dengan cepat Barry langsung memanggil dokter dan memeriksa kondisi Sylvia. Setelah diperiksa, dokter menyarankan Sylvia untuk dirawat di rumah sakit. Namun Sylvia menolak saran itu karena dia tidak mau bernasib sama dengan suaminya yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Peter yang mendengar percakapan itu merasa sangat kesal dan menyalahkan Barry beserta ibunya yang enggan memberitahu penyakit yang diderita ibunya. Namun Barry tidak bisa berbuat apa-apa karena Sylvia sendiri tidak memberitahu tentang penyakit apa yang dideritanya saat ini. Peter semakin kesal karena mengira semua orang dewasa hanya menganggapnya sebagai anak kecil. Karena dulu saat ayahnya sakit, ibunya juga melakukan hal yang sama. I won't be made a fool! Magic's gone out of it a bit now, hasn't it?
Sepulang dari villa, Barry membagikan naskah teater yang berjudul Peter Pan pada para pemain. Namun para pemain di sana menganggap jika naskah Peter sangatlah jelek. Bahkan mereka khawatir jika pertunjukannya akan kembali gagal seperti sebelumnya. Namun berbeda dengan Charles yang sangat mempercayai kemampuan Barry. Sepulangnya ke rumah, Barry melihat pemandangan yang gak biasa, di mana sang istri sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang tak dikenal di dalam kamarnya. Mr. Barry, good night. Well, aren't you going to speak? Or would I'm not ready for this conversation, wherever it may lead. Sebelum pergi tidur, diam-diam Mary mengambil buku catatan suaminya. Keesokan harinya, Barry kembali menemui keluarga Sylvia dengan menggunakan kostum yang membuat ibu Sylvia semakin membencinya. Di sana, sang ibu menasehati Barry untuk tidak mendekati anak dan cucunya lagi, mengingat gosip mereka mempunyai hubungan spesial sudah tersebar di mana-mana. Barry mencoba menjelaskan bahwa dia hanya menganggap Sylvia sebagai sahabat. Namun ibu Sylvia malah menyarankan Barry untuk lebih memperhatikan keluarganya sendiri dibandingkan memperhatikan anak dan juga cucu-cucunya. Mendengar kenyataan itu, Barry pun memutuskan untuk pulang guna menenangkan pikirannya. Tapi di rumah, sang istri yang sudah mengetahui semua catatan Barry merasa iri. Karena di dalam catatannya itu hanya dipenuhi dengan cerita keluarga Sylvia. Bahkan tentang Neverland. Sang istri mengatakan kalau Barry tidak pernah mengajak istrinya untuk pergi ke tempat yang indah, yaitu Neverland. I've wanted you to be. I've tried. You were always gone. No, I'm tired of waiting, James. I'm tired of looking like a fool. Singkat cerita, saat Barry sibuk mempersiapkan pertunjukannya, tiba-tiba ketiga anak Sylvia yang sudah rindu bermain dengan Barry mendatanginya. Di sana, George, anak tertua Sylvia, meminta tolong pada Barry untuk membujuk ibunya agar memeriksakan keadaannya pada dokter. Namun melihat sikap neneknya, Barry malah mengira kalau dia hanya menjadi penghancur bagi keluarganya. She just doesn't want to see Mother hurt anymore. Melihat sikap dewasa George, Barry menyarankan agar George aja yang ngomong langsung pada ibunya. Ia percaya bahwa ibunya akan menuruti permintaan George. Beberapa saat kemudian, saat George bermain, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengakibatkan lengannya patah. Barry yang mengetahui itu langsung membawanya ke rumah sakit. Di waktu yang bersamaan, rupanya George berhasil membujuk ibunya untuk melakukan beberapa terapi demi penyakitnya. Namun Sylvia bersikeras untuk tidak memberitahukan penyakit apa yang sedang dia derita. Sepulangnya dari rumah sakit, Barry harus menerima kenyataan yang sangat pahit setelah mengetahui bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Singkat cerita, pertunjukan teater karyanya Barry yang bertajuk Peter Pan akan segera dimulai. Last call, please, ladies and gentlemen. Last call for... Karena teater kali ini merupakan cerita fantasi anak-anak, maka dari itu Barry sengaja mengundang 25 anak yatim piatu untuk melihat hasil karyanya tersebut. Tentu saja hal ini membuat Tuan Charles semakin kagum dengan kebaikan Barry. Sebelum acara dimulai, Barry mencari kehadiran Sylvia dan juga anak-anaknya. Mengingat teater yang bertajuk Peter Pan ini adalah karya yang khusus dibuat untuk keluarga Sylvia, terutama untuk Peter. Sementara di sisi lain terlihat Sylvia dan anak-anaknya tengah bersiap untuk melihat pertunjukan teater. Namun sebelum mereka berangkat, tiba-tiba saja... Where are your socks? Wait here, don't move. You must go to the play.
play? It's only a play, Mother. Take it out. I've never been so proud of you. Di dalam ruangan teater terlihat seluruh penonton termasuk Peter sudah hadir di sana. Awalnya para penonton khususnya orang dewasa tidak bisa menikmati karya Mr. Barry yang bertajuk Peter Pan tersebut. Namun saat melihat para anak yatim yang sangat menyukainya, akhirnya semua penonton terlihat antusias dengan karya Barry pada tokoh Peter Pan, Wendy, dan tokoh-tokoh lainnya. You up in the air. Look at me! I do like it! Why shouldn't it carry you? Peter! Don't let go, Wendy! To die will be an awfully big adventure. Di tengah pertunjukan itu, Barry sengaja datang ke kediaman Sylvia untuk melihat kondisinya. Di sana, Barry menyuruh Sylvia untuk berhenti berbohong karena keempat anaknya sudah melihat secara langsung tentang kondisinya. You sure there's nothing else I can do for you? I've always wanted to go to Neverland. Most definitely. Setibanya di gedung teater, Barry dikagetkan dengan kehadiran istrinya yang tiba-tiba berada di sana. Sang istri sengaja datang ke sana untuk berpamitan pada Barry karena sebentar lagi ia akan segera menikah dengan orang lain. Istrinya juga tahu betul bahwa tanpa adanya keluarga Sylvia, Barry tidak akan bisa menulis karya yang menakjubkan seperti Peter Pan itu. Rupanya pertunjukan Barry kali ini memang benar-benar mengikat hati penonton. Terbukti begitu keluar dari ruang teater, terlihat ekspresi penonton yang terlihat sangat menikmati pertunjukan tersebut. Bahkan mereka semua mengucapkan rasa kagumnya dengan drama teater yang disuguhkan oleh Barry. Begitu juga dengan Peter yang sangat bangga pada Barry. Thank you, Peter. This is Peter Pan. But I'm not Peter Pan. He is. Beberapa hari setelahnya, kondisi Sylvia semakin memburuk. Ia hanya bisa berbaring di atas kasur saja. Oleh karena itu, Barry dan juga 4 anaknya sengaja membuat kejutan untuk Sylvia, di mana Barry membawa semua pemain Peter Pan dan juga orkestranya ke kediaman Sylvia. Gak hanya Sylvia, rupanya pertunjukan itu membuat ibu Sylvia ikut terharu dengan tokoh Peter Pan. Di akhir teater itu lagi-lagi Barry memberikan sebuah kejutan untuk sahabatnya Sylvia, yaitu That is Neverland. Namun sayangnya beberapa hari setelah itu, Sylvia harus pergi untuk selama-lamanya meninggalkan Barry dan juga keempat anaknya, serta ibunya Sylvia. Tentu saja hal itu mengharuskan Peter untuk kembali merasakan kehilangan orang yang dia cintai. Ternyata sebelum pergi, Sylvia telah menulis surat wasiat di mana dia menginginkan ibunya dan juga Barry untuk menjadi hak asuh atas anak-anaknya. Mengingat Barry adalah orang yang sangat dekat dengan keempat anaknya. Peter yang masih sedih menceritakan pada Barry bahwa ibunya telah menempel kembali kertas-kertas yang sudah dia hancurkan. Peter juga berjanji bahwa mulai sekarang ia akan terus menulis seperti Barry. Dan di sana Barry memberitahu Peter bahwa kedua orang tuanya sekarang sudah bahagia di suatu tempat yang indah, yaitu Neverland.
Dan Peter juga bisa menemui mereka kapanpun dia mau. And you can visit her anytime. How? By believing.